Selamat pagi Bu Ani. Selamat pagi Pak Aziz. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik. Bagaimana kabar Pak Aziz? Saya juga baik Bu Ani. Oh iya, kemarin Bu Ani sepertinya telepon saya minta waktu sebentar. Ada sesuatu yang sekiranya kita bicarakan pada pertemuan pagi ini. Ya Pak, kemarin saya itu kan ngajar di kelas 9A. Ternyata setelah saya ngajar itu ada beberapa anak yang memang sedikit kurang dalam pembelajaran matematika. Sudah saya suruh untuk lebih aktif, kemudian saya beri soal yang sedikit lebih mudah, tapi kenyataannya anak tersebut masih kurang nilainya. Kira-kira Pak Aziz punya solusi apa untuk masalah yang saya hadapi? Gini ya, saya ulangi. Jadi masalah Bu Ani di kelas itu tentang keaktifan dan kedisiplinan anak. Ya. Kemudian apa saja yang Bu Ani sudah coba ya untuk mengaktifkan suasana kelas? Kemarin seminggu yang lalu saya itu memberi anak materi yang ada di PowerPoint. Menurut saya materi saya sedikit, tapi ya menyenangkan lah. Tapi kenyataannya anak tersebut masih kurang, Pak. Kira-kira harus apa lagi yang saya lakukan, Pak? Oke, selain panjenengan menayangkan PPT, ya, ada hal lain nggak yang panjenengan itu coba atau usahakan untuk meningkatkan keaktifan anak selain PPT? Kemarin juga saya ajak untuk diskusi bareng, kemudian saya beri soal yang sedikit lebih mudah, tapi anak tersebut masih sama. Setelah saya tanyakan kenapa kok nilainya seperti ini, ternyata anak itu sedikit bosen, mungkin juga kurang belajar. Nah, setelah saya telusuri itu, kira-kira ada apalagi yang bisa saya lakukan untuk anak tersebut? Berarti ketika panjenengan menayangkan PPT itu ada beberapa anak yang bosan ya, dengan model pembelajaran yang panjenengan lakukan. Kira-kira hambatan apa untuk membuat anak aktif dalam pembelajaran di kelas panjenengan? Kira-kira hambatan apa saja yang panjenengan temui di kelas? Yang pertama mungkin kesiapan anak ya Pak. Kesiapan anak. Ya, kemudian mungkin anak yang kurang belajar. Apalagi ya? Ya mungkin hanya itu. Berarti hambatannya di sana kesiapan anak, kemudian anak di sini mungkin malas belajar Bu ya. Kira-kira ini Bu, ya. Kalau panjenengan jadi anak atau sebagai orang tua ya, untuk menyiasati hal ini, Bu Ani sebagai guru matematika untuk mengatasi masalah ini, masalah kesiapan belajar, kemudian anak yang malas belajar, kira-kira panjenengan harus seperti apa? Ya, saya akan merubah mungkin cara mengajar saya, kemudian akan saya beri materi yang mudah ditangkap. Berarti untuk mengatasi kesiapan belajar dan aktivitas atau motivasi anak dalam belajar, panjenengan tadi apa? Yang pertama? Yang mempersiapkan materi. Kemudian yang kedua, memberi soal yang lebih mudah dan memberi semacam soal uji coba dulu ya. Berarti kemampuan anak awal itu seperti apa? Oke. Kemudian kesiapan apa yang panjenengan kira-kira akan lakukan untuk membantu anak dalam ini atau mengetahui materi awal dalam pembelajaran? Mungkin saya akan memberikan
tujuan pembelajaran terlebih dahulu, kemudian hari sebelumnya saya akan memberitahu anak bahwa materi yang selanjutnya adalah apa, seperti itu Pak. Oke. Kemudian untuk membantu anak dalam belajar, kesiapan belajar gitu ya, itu panjenengan beri apa di rumah? Apakah berupa video atau yang lainnya untuk membantu anak mempersiapkan materinya sebelum pembelajaran? Oh iya, nanti akan saya beri PPT Pak. PPT. Ya, PPT itu nanti yang akan kita bahas untuk pembelajaran selanjutnya. Oke. Berarti tadi kan di awal jika panjenengan hanya memberi PPT, anak kan masih ada sebagian yang bosan, Iya. kurang semangat dalam belajar. Kira-kira kesiapan apa lagi Bu yang panjenengan bisa lakukan? Mungkin saya akan membuat LKPD. LKPD, Ya, untuk nanti anak bisa diskusi, kemudian bisa sharing, dan bisa mempresentasikan ke depan Pak. Oke, berarti selain tadi PPT yang ditayangkan, panjenengan juga perlu mempersiapkan LKPD yang berhubungan dengan materi. Kemudian ini Bu, apakah panjenengan jika ya, secara terus-menerus melakukan seperti ini, membuat PPT dan LKPD, merasa sulit apa enggak? Ya, sedikit sulit Pak. Sedikit sulit ya. Kalau sedikit sulit, kira-kira ini Bu, teman panjenengan atau siapa yang bisa dimintai tolong untuk membantu panjenengan? Ya, nanti bisa minta tolong sama guru yang lain, mungkin yang IT-nya bisa lebih bagus dari saya. Kemudian saya akan tanya tentang LKPD yang akan saya berikan ke anak, apakah sudah sesuai dengan harapan anak, apakah itu menyenangkan atau malah membosankan. Oke, berarti untuk mengatasi hal tersebut panjenengan perlu berkolaborasi nggih? Berkolaborasi dengan guru yang pintar IT, dan jangan lupa mungkin yang guru serumpun nggih, misalkan sama-sama guru matematika kelas 9, panjenengan kolaborasi. Jadi kalau kita kolaborasi, nanti masalah seperti apapun akan lebih mudah. Nah, sudah ketemu nggih Bu masalahnya Bu ya? Iya Pak, terima kasih. Gini, dari hasil diskusi tadi kan kita dapat menyimpulkan masalah belajar anak itu mungkin kurang disiplin atau kurang menyenangkan ketika kita kasih PPT. Kita review kembali nggih. Tadi apa saja yang Ibu akan lakukan untuk mengatasi masalah ini? Yang pertama, saya akan berkolaborasi dulu ke guru yang serumpun seperti nasihat Pak Aziz untuk mungkin melihat PPT yang sudah saya buat, kemudian membuat LKPD, kemudian mungkin akan mempersiapkan PPT untuk materi selanjutnya dan dikirimkan ke anak ke mungkin sebelumnya saat pembelajaran. Oke, ya. Saya yakin Bu Yani ini adalah guru yang hebat, guru yang luar biasa, pasti bisa ya memberi contoh atau menggerakkan teman-teman yang lainnya untuk menjadi inspiratif atau penggerak dari guru yang lainnya untuk memajukan pendidikan. Nah, sekarang gini Bu, untuk menjaga komitmen ini agar panjenengan terus konsisten, komitmen apa atau keyakinan apa yang panjenengan miliki untuk menjaga komitmen agar panjenengan terus mengajar dengan model seperti ini? Saya yakin anak itu memiliki kapasitasnya masing-masing Pak. Mungkin ya ada anak yang sangat pintar, anak yang sedang, dan anak yang kurang. Saya akan menganggap semua sama. Tapi mungkin ada beberapa anak yang nantinya yang kurang itu menjadi lebih baik. Seperti itu. Kemudian tadi komitmen panjenengan kan selalu menjaga mental ya. Mungkin kita selalu siap, disiplin dalam mengajar anak. Kemudian kita juga tidak mengenal lelah agar kita terus membuat PPT, berkolaborasi dengan teman dan lain-lain. Sekarang siapa nih Bu teman atau orang lain yang bisa membantu panjenengan untuk selalu mengingatkan komitmen Anda dalam mengajar? Kira-kira siapa teman yang bisa selalu mengingatkan atau membantu Anda tentang komitmen yang sudah tekad atau motivasi Anda dalam mengajar?
saya mungkin akan meminta kolaborasi dengan Bu Selva, yang satu rumpun dengan saya. Lagi. Kemudian ada Bu Emi. Ya itu saja mungkin, Pak. Oke, tadi untuk menjaga komitmen panjenengan juga perlu orang lain ya, karena kita kan kadang emosinya naik turun, mungkin Bu Emi dan Bu Selva yang bisa mengingatkan atau saling membantu kerja kita. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kita diskusi pada hari ini? Yang saya rasakan sekarang, saya lebih siap untuk mengajar anak, kemudian saya lebih siap untuk membuat PPT yang lebih baik serta LKPD-nya, dan saya juga siap mental seandainya nanti masih ada anak-anak yang masih kurang. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Ani telah memberi motivasi kepada saya khususnya dan guru-guru yang lain dalam memperbaiki proses pembelajaran. Oke, pertemuan kita pada hari ini, diskusi kita saya rasa cukup ya. Terima kasih Bu Ani telah memberikan sesuatu yang berharga untuk saya. Monggo Bu Ani, mungkin jika ada jam pembelajaran yang lain bisa dilanjutkan kegiatannya. Oke, terima kasih. Sama-sama, Pak.